Halo sobat Nimegas, lagi nih FENGHAO-nya. Tapi sebelumnya ya mau maafkan dulu nih kalau misalnya agak sedikit lebih noise ya, karena memang di luar ini orang lagi pada ngecat cuy, ngecat rumah pakai kompresor. Jadi rumah lagi, mobil. Jadi ya suara kompresornya agak sedikit ganggu sih yang gua denger, tapi nggak tahu sih apa ganggu apa enggak nih di rekamannya. Jadi ya udahlah, semoga aja lah masih bisa dinikmati ya. Terima aja udah apa adanya. Waduh, kalau nggak gitu nggak upload cuy. Soalnya ini udah berkali-kali, berhari-hari dia melakukannya. Jadi ya mau gimana lagi, mau ditempeleng baru maaf-maafan kemarin kan. Waduh, ya udahlah langsung aja lah, gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, FENGHAO yang kini datang ke area pertarungan. Kini ia bersiap untuk bertarung memenuhi janjinya 3 tahun lalu. Walaupun di sini FENGHAO dia sadar kekuatan yang ia miliki ternyata jauh terlalu senjang dengan kekuatan yang dimiliki oleh lawannya, yang memaksa FENGHAO dia harus terhempas beberapa jarak. Ya, melihat FENGHAO yang terhempas hanya dengan serangan sederhananya membuat Yunyin dia cukup puas. Dan itu juga terlihat jelas di wajahnya. Sedangkan untuk FENGHAO dia tersenyum melihat Yunyin yang sepertinya telah puas dan merasa kalau dirinya jauh lebih kuat daripada FENGHAO. Ya, simpanlah senyummu itu, karena sejatinya apa yang aku lakukan ini hanyalah sebuah pemanasan. Karena memang dalam sekejap mata FENGHAO dirinya dapat melesat bersiap untuk dapat melepaskan serangan lainnya. Melihat hal itu di sini Yunyin dia pun tersenyum karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu melepaskan teknik tapak ais miliknya langsung mengarah kepada FENGHAO. Dan untuk FENGHAO semua serangan tapak ais itu hancur, dan karena itu semua telah hancur membuat FENGHAO kini dia bersiap untuk menghajar Yunyin. Dan untuk Yunyin dia tahu kalau ini akan sangat berbahaya jika memang dirinya terkena serangan itu langsung. Maka dari itulah dia bersiap untuk dapat memblokir serangan yang datang itu, yang membuat keduanya kembali berbenturan. Namun karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh, di sini lagi-lagi FENGHAO dia harus terhempas. Dan jelas melihat FENGHAO yang harus terhempas untuk kedua kalinya jelas membuat Wǔshī dia khawatir. Namun melihat FENGHAO yang masih dapat berdiri tegak setelah terhempas untuk kedua kalinya membuat mereka yang menyaksikannya tidak percaya. Bagaimana bisa seorang Grandmaster tingkat bawah dapat bertarung seimbang melawan seorang martial soul? Hei, FENGHAO, ia dapat berdiri kembali. Apakah dia mewarisi teknik metode kultivasi dari seorang maestro? Pikir dari Presdir Academy. Ya, pujian kepada FENGHAO tidak hanya berasal dari Presdir, tapi di sini para tetua mereka juga mulai menyadari bakat yang dimiliki oleh FENGHAO yang memang tidaklah biasa. Dalam arti lain, bocah itu dia benar-benar bocah jenius. Sedangkan untuk FENGHAO sendiri di dalam pertarungannya itulah dengan dua teknik yang berbeda dia sadar kalau serangannya yang dia miliki tidaklah berguna, dan itu membuatnya berpikir, aku terlalu sedikit tahu tentang teknik seni bela diri, dan yang aku tahu hanyalah teknik Rumbling Thunder dan juga Thunder Roar Slash, di mana teknik itu juga ternyata tidak berguna di hadapan Yunyin. Dan beruntung aku memiliki farmakop yang ada di dalam tubuhku yang dapat membuatku terus beregenerasi. Namun jika saja aku memiliki teknik seni bela diri tingkat tinggi, aku yakin aku pasti akan dapat memenangkan ini semua. Tapi ya baiklah, itu juga tidak ada gunanya menyalahkan sesuatu yang memang tidak ada. Maka dari itulah mari kita coba lagi. Maka dari itulah di sini FENGHAO dia pun bersiap melepaskan tekniknya kembali dan bersiap untuk dapat melesat ke arah Yunyin dari depan. Dan untuk Yunyin dia pun sadar kalau pergerakan yang ditunjukkan oleh FENGHAO ini terlalu kuat untuk FENGHAO itu sendiri, dan itu cukup berbahaya. Tapi serangan seperti itu tidaklah cukup untuk dapat melawan diriku, ujar dari Yunyin yang kini kembali bersiap melepaskan teknik tapak ais miliknya. Dan begitu dilepaskan, di sini FENGHAO dia pun bersiap untuk dapat menghancurkannya kembali. Semua ais itu hancur, dan itu sempat menotis Yunyin karena di sini FENGHAO dia pun melesat ke udara mencoba untuk mengambil sebuah momentum untuk dapat bersiap
untuk dapat menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Dan tahu kalau ini sangat berbahaya, memaksa Union dia harus memasang sebuah pondasi kuda-kuda yang cukup kuat untuk dapat melepaskan teknik Ice Spear miliknya yang memberikan aura ice yang sangat luar biasa, yang dapat memberikan tekanan dingin yang sangat kuat, yang dapat membuat Union dia terlihat seperti Ratu Ice yang siap untuk dapat menyambut FENGHAO datang. Dan tahu kalau ini sangat berbahaya, memaksa Union dia harus mengeluarkan segalanya, membangkitkan inti Ice miliknya hanya untuk menghalau serangan dari FENGHAO, bocah kemarin sore yang datang menantang dirinya. Terjadilah sebuah benturan energi di antara keduanya yang sangat kuat. Di saat ini juga FENGHAO dia harus mencoba mati-matian menembus pertahanan dari Union yang memang sudah menggunakan inti kristal miliknya, yang artinya Union dia mulai menganggap kalau pertarungan ini telah menjadi pertarungan yang cukup serius. FENGHAO dia mati-matian mencoba menembusnya walaupun jelas itu tidaklah mudah bagi dirinya. Anak itu, dia tidak akan mudah untuk dapat menembusnya, ujar dari Presdir. Karena memang saat ini FENGHAO tubuhnya perlahan-lahan mulai membeku. Dan itu sangat berbahaya untuk FENGHAO karena dapat memberikan tekanan yang sangat luar biasa dan akan berakibat fatal jika terus FENGHAO memaksakan diri. Tapi ya, aku tidak bisa mundur. Aku harus melakukan ini semua karena ini akan mempertaruhkan martabat dan juga harga diri keluargaku. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak akan kalah, ujar dari FENGHAO. Sedangkan untuk para tetua yang melihatnya, mereka pun sadar kalau kesenjangan kekuatan di antara keduanya ini terlalu jauh. Di mana para tetua mereka pun juga telah mulai bersiap untuk dapat menghentikan ini semua jika eskalasi pertarungan menjadi lebih intens lagi. Di mana tetua 3 dia berujar, semuanya bersiaplah untuk ikut campur. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak ini terluka. Aku takut anak itu dia tidak tahu kapan dia harus menyerah. Ice Force dari Union itu akan menghancurkannya jika kita tidak membantunya. Tidak, sambut dari Presdir. Justru Union lah yang dalam bahaya. Karena dalam kacamata Presdir, kekuatan yang dikeluarkan oleh bocah FENGHAO, dia kekuatannya di luar imajinasi. Karena memang untuk saat ini FENGHAO dia tidak hanya menggunakan kekuatan petir miliknya saja, tapi ya FENGHAO dia disupport dengan energi panas yang berasal dari farmakop miliknya yang dapat membuat FENGHAO aman dan tidak akan membeku. Maka dari itu FENGHAO dia dapat terus menekan dan juga membuat Union dia terkejut. Bagaimana bisa FENGHAO sekuat ini? Apa yang terjadi? Karena memang saat ini FENGHAO ia pun berhasil menghempaskan ice kristal milik Union yang memberikan benturan energi kembali terjadi. Dan melihat itu semua jelas membuat mereka semua tercengang. Gila, bagaimana mungkin dia dapat menahan momentum ini dan kembali mengambil alih pertempuran? Ujar dari mereka yang melihatnya. Dan untuk tetua 3 dia tidak terkejut karena memang dia tahu anak itu dia adalah anak yang sangat luar biasa. Dia benar-benar terus-terusan memberikanku kejutan, ujar dari si botak. Sedangkan untuk Yuyin setelah benturan kekuatan itu usai, dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana bisa benturan energi itu setelah menghancurkan kristal ice miliknya? Namun di sini dia yang bengong lupa kalau dirinya masih ada di dalam sebuah pertarungan, membuatnya kini tidak sadar kalau saat ini FENGHAO dia siap melepaskan serangan terakhirnya. Yunyin dia yang terkejut dan tidak sempat melepaskan barrier es yang membuat kini ia terkena serangan dari FENGHAO. Yunyin dinya ternyata setelah terkena serangan dari FENGHAO dia langsung memasang kembali bariernya yang membuat terjadi benturan kembali datang. Benturan energi kali ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Karena memang saat ini Union dia melepaskan es yang jauh lebih kuat lagi. Dan lagi-lagi FENGHAO dia harusnya sudah mati. Namun karena berkat adanya farmakop, FENGHAO masih dapat terus berdiri. Sedangkan untuk Union kini dirinya dalam kondisi yang cukup berantakan. Karena memang sebelumnya dia tidak siap dengan serangan dadakan itu. Gila, serangan terakhir yang dia lepaskan itu telah merusak kontrol energi yang ada di tangan kananku. Jika tidak,
aku tidak akan mungkin kehilangan kendali atas kekuatanku. Namun untuk FENGHAO, dia melakukan regenerasi. Luka-luka yang ada di dalam tubuhnya mulai kembali pulih. Dan jelas hal ini mengejutkan bagi Yunyin. Bagaimana bisa seorang bocah biasa dapat melakukannya? Bahkan kekuatan regenerasinya jauh lebih cepat daripada yang aku miliki, pikir dari Yunyin. Yang membuat Yunyin dia pun sadar jika hal ini dapat terjadi, pasti bocah itu dia adalah seorang alchemist, pikir dari Yunyin. Namun untuk FENGHAO yang saat ini sudah kembali pulih, dia pun kini siap untuk kembali bertarung. Dan dia melesat dan bersiap kembali untuk dapat menyerang Yunyin yang memang saat ini udah cukup terluka. Dan untuk serangan dari FENGHAO yang pertama, ternyata masih dapat dihindarinya. Namun di sini Yunyin yang harus membawa 2 batu surgawi di tubuhnya yang memang nonjol. Waduh, bentuk-bentuk telur dinosaurus yang hampir tumpah. Waduh, membuat dirinya tidak mudah untuk dapat menghindari setiap serangan dari FENGHAO yang membuat kini Yunyin dia harus tersungkur. Yunyin, kau sudah kalah, ujar dari FENGHAO. Melihat FENGHAO yang dapat menjatuhkan Yunyin jelas membuat mereka semua yang menyaksikannya tidak percaya. Bagaimana bisa Yunyin dapat dikalahkan dari FENGHAO? Bagaimana bisa seorang bocah Rana Grandmaster dapat mengalahkan seorang Master Rana Martial Show? Master yang sangat amat berbakat. Sedangkan untuk Yunyin sendiri, dia juga tidak percaya. Dan di dalam kondisi seperti ini, yang batu surgawinya hampir tumpah, waduh, dia berpikir bagaimana bisa seorang sampah 3 tahun lalu kini dapat mengalahkan diriku. Namun tak lama setelahnya, Presidir Akademi dia pun datang. Dia pun datang untuk dapat menghentikan pertarungan ini. Sudah cukup. Ini adalah akhir dari pertarungan ini. Kalian semua bisa pergi sekarang. Karena kini semua telah berakhir, ujar dari Presidir. Sedangkan untuk Yunyin, dia tidak terima. Bagaimana bisa dia kalah begitu saja? Karena dia merasa kalau ia masih dapat bertarung kembali. Namun untuk FENGHAO yang melihat Yunyin yang ingin kembali bertarung membuatnya tersenyum. Karena memang ini terlihat cukup sangat familiar. Seperti apa yang telah dia lakukan di 3 tahun lalu. Tidak terima dikalahkan oleh lawannya. Namun melihat Yunyin yang masih ingin bertarung di sini, adiknya dia tidak mau kakaknya terluka, dan itu membuatnya mencoba untuk dapat menghentikan Yunyin. Begitu juga dengan Wǔshī, dia merasa kalau ini sudah cukup. Begitu juga dengan Presidir Akademi. Ini semua telah cukup. Yunyin, kau sudah kalah. Tidak Presidir, aku masih dapat bertarung. Aku belum mengeluarkan segalanya, ujar dari Yunyin. Tapi di sini Presidir dia tidak mau kalau di antara mereka berdua harus ada yang terluka cukup parah. Karena mau bagaimanapun Yunyin adalah aset bagi Akademi Fengyun. Begitu juga dengan FENGHAO. Cukup, FENGHAO, kau telah menang. Dan karena pertarungan ini telah usai, aku juga berharap kau bisa melepaskan semua dendam di antara kalian berdua. Lagi pula Yunyin adalah master dari Wǔshī, gadis yang kau cintai. Jadi aku harap ini semua telah usai, ujar dari Presidir. Baik Presidir, aku paham. Aku akan melepaskannya selama dia tidak mencari lagi masalah dengan diriku, sambut dari FENGHAO. Syukurlah. Dan untukmu Yunyin, sembuhkan semua luka-lukamu dan temui aku segera setelahnya, ujar dari Presidir. Baik, sambut dari Yunyin. Besar banget Yunyin nih. Aduh, kayak ngalahin Kimi Hime. Waduh. Oke, lanjut. Namun setelah pertarungan itu usai, di sini ada yang tersenyum dan juga tertawa. Aku tahu kalau kau akan membuat sebuah keajaiban. Bocah, ujar dari seseorang yang merupakan Pak Tua Botak Tetua 3. Bocah, ambillah ini. Itu adalah martial core milikmu. Yang membuat FENGHAO dia bingung. Apa? Martial core? Aku telah bertaruh dengan seorang Pak Tua Botak lainnya untuk dirimu. Aku membuat mereka yang tidak percaya dengan dirimu harus membayar mahal. Jadi kau pantas untuk mendapatkannya, bocah. Dan sekarang aku harus pergi. Dan sampai jumpa lagi, bocah, ujar Pak Tua itu. Pak Tua Botak yang ternyata dia sangat amat baik.
Namun seketika FENGHAO dia pun terjatuh. Dia terjatuh bukan karena kehilangan kesadaran atau ya karena kelelahan akibat sebuah pertarungan, tapi lebih ke rasa puas akan hasil yang telah dia dapatkan di dalam pertarungan yang sebelumnya. Dia benar-benar sangat amat lega dapat memenuhi janjinya di 3 tahun lalu. Ayah, akhirnya aku dapat menghapus penghinaan kita, ujar dari FENGHAO. Sedangkan di sisi lainnya, di dalam kediaman Presidir Akademi, di sini beberapa saat kemudian Yunyin dia pun datang. Di mana Presidir dia memanggil Yunyin karena memang ada hal yang harus dia sampaikan. Di mana Presidir dia berujar, Yunyin, kakekmu saat ini sedang sakit keras dan dia membutuhkan bantuan dari seseorang. Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Tapi ya aku kenal ada satu orang yang dapat menyelamatkan nyawanya. Tapi itu semua tergantung kepada dirimu. Apakah kau mau memohon kepada dirinya? Apa? Siapa orang itu? Aku akan melakukannya, sambut dari Yunyin. Ya, dia adalah FENGHAO, ujar dari Presidir yang membuat Yunyin dia shock. Apa? Bagaimana mungkin? Sambut dari Yunyin yang tidak percaya. Bagaimana bisa? Dari segitu banyaknya orang, kenapa orang itu adalah FENGHAO? Namun di sini Presidir dia berujar, kenapa? Apakah kau tidak mau? Karena hanya FENGHAO lah yang telah berhasil menyembuhkan Pangeran Yuntian yang terkena racun yang sama dengan kakekmu. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Yunyin dia shock dan dia merasa bersalah. Jadi FENGHAO dia melakukannya. Di sini Yunyin dia juga mulai sadar kalau apa yang telah dia lakukan dulu itu adalah sebuah tindakan yang tidak berdasar, yang membuat dirinya melakukan sebuah penindasan yang memang tidak pernah diinginkannya. Karena ya hal itu adalah hal yang sangat amat tidak pernah bisa ditoleransi oleh anggota keluarga Yun. Dan dia merasa kalau itu dia lakukan saat dia masih terlalu muda dan ia masih berpikir impulsif. Namun di sini Presidir dia tidak peduli dengan hal-hal itu, karena saat ini yang terpenting adalah Yunyin. Kau adalah kuncinya untuk dapat menyelamatkan kakekmu, ujar dari Presidir yang memaksa Yunyin mau tidak mau dia harus kembali membuang harga dirinya untuk dapat menyelamatkan kakeknya dengan cara ya memohon belas kasih dari FENGHAO. Dan selesailah di sini dulu ya, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk FENGHAO. Dah nggak gantung kan? Waduh. Ya karena memang pemenggalannya di situ cuy. Jadi ya gimana? Kalau dilanjutkan kepanjangan, capek aing ngocehnya. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk FENGHAO. Next ya Yuda lagi. Bye.